Selamat berjumpa kembali saudara-saudariku sekalian yang saya banggakan, yang saya kasihi. Salam tangguh. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian dan damai sejahtera dilimpahkan pada kita. Saat ini kita akan menyatu di dalam katekisasi Panggerimat Gereja Kristen Jawa Gondang Winangun. Tema yang diambil pada saat ini adalah tentang toleransi, ya. Tentang toleransi yang mana kita beberapa hari lalu kita menyatu dengan saudara-saudari kita umat Islam dalam perayaan Idul Fitri. Kita sudah berbagi kasih, berbagi salam, berbagi sapaan, berbagi ucapan, dan semoga itu menjadi bagian dari salah satu wujud kita bertoleransi dengan umat beragama yang lain. Semoga semua berjalan di dalam terang dan kasih Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Kita akan kumandangkan sebuah lagu terlebih dahulu sebelum kita menghayati sabda Tuhan, Endahe Saduluran, ya, dari Kidung Pasaman Kristen 319. Kita nyanyikan, mari yang bisa kita nyanyikan tentang lagu ini, Endahe Saduluran. Endahe saduluran manut rehing pangeran sami dene ngajeni wabiyantoni nadyan beto agama wa beto golongannya tunggal rasa pambekan rika manungsan kluwung pindanyo endahing warna nyawiji bangun urip kang adya tentrem raharja. Kita nyanyikan bait yang kedua. Rukun ing pitepangan sumana ing rembukan demen sum pangapura nyirek piolo nging samyo sile ngalah babarken tresno tansah nulat ing sing Allah ing sagung titah kluwung pindanyo endahing warna nyawiji bangun urip kang adya tentrem raharja. Kita menyatu di dalam doa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ingin menghayati sabda-Mu, kiranya menjadi rahmat bagi kami di dalam kehidupan bersama. Semoga melalui inspirasi sabda-Mu, kehidupan bersama semua pihak dan semua orang makin diberkati dan makin menjadi berkat. Kami memohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sabda Tuhan pada saat ini
akan kita hayati dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membaca beberapa ayat dari tema tentang kasih ini ya, dari bacaan Roma 12 ayat 9 sampai 21. Saya akan melihat pada secara khusus ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-18 yang dinyatakan dari sabda Roma 12 ayat yang ke-9, ke-10 dan kemudian juga ayat yang ke-18 yang demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Semoga kita semakin diberkati melalui penghayatan sabda ini. Saudara-saudari, realita di Indonesia, kenyataannya ya, rakyat Indonesia itu tinggal bersama, berada, bergaul dan berbaur dengan orang-orang yang majemuk, yang plural, beda-beda, ada banyak perbedaan, ada macam-macam keberagaman, kebinekaan begitu ya, kalau kita memakai istilah pada umumnya. Itu kenyataan yang pertama. Tetapi kenyataan yang pertama ini juga ada kenyataan pengiring yang ada ya. Di situ bisa dilihat apa itu dari beberapa survei, tapi memang sudah agak lalu ya. Tahun 2018 Lembaga Survei Indonesia itu menyebutkan ya, merilis ya pada tahun 2018 bahwa ini mengerikan ini kalau kita lihat di di situ tuh mengerikan itu. Apa di sana apa? Berapa? Lebih dari 50% penduduk Indonesia bersikap intoleran pada agama lain. Intoleran pada agama lain. Nah, survei yang berikutnya itu survei dari PPIM ya. Di sana yang dirilis pada Oktober 2018 juga, itu dari September ini Oktober, mayoritas guru, maaf ini teman-teman, maaf ya, ini surveinya pada kawan-kawan muslim ya, mayoritas guru muslim itu berapa, itu 63% di sekolah-sekolah Indonesia punya pandangan intoleran, punya pandangan, bukan berarti memperlakukan ya, punya pandangan intoleran terhadap agama dan keyakinan yang berbeda. Itu survei. Nah, kita juga bisa melihat kenyataan yang berikutnya di media sosial dan ruang-ruang publik di Indonesia saat ini diwarnai dengan ya berbagai aksi ujaran kebencian ya, hujatan terhadap tokoh dan keyakinan lain yang berpotensi menimbulkan konflik. Jadi 3-4 itu menjadi satu bagian ya. Jadi kenyataan di media sosial ya, dan di beberapa orang cukup lumayan angka-angka itu menunjukkan bahwa ada intoleransi dalam kemajemukan itu. Nah, saudara-saudara, kalau ini yang kita pahami, maka gereja harus menjadi bagian yang ambil peran di sana. Ya, gereja ada dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat majemuk. Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan suku bangsa. Ya. Nah, keberbagian suku, bangsa, ras, dan agama sebenarnya adalah keunggulan dan kekuatan Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, maka gereja harus ambil bagian di sini, harus turut mengambil tanggung jawab dan partisipasi merawatnya, karena itu potensi. Ya. Tetapi dalam realita lain, potensi unggul itu menjadi sesuatu yang tidak baik,
Nah, dalam perspektif iman Kristen, perbedaan kemajemukan macam-macam di masyarakat Indonesia adalah anugerah, ya, yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Itu kekayaan, harus dijaga dan harus disyukuri. Masalahnya, ya, ini yang menarik nanti, kalau masalahnya adalah bahwa, ya, masalahnya adalah berkeberagaman kerap menjadi sumber persoalan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ya, menjadi sumber ujaran kebencian atas nama apa? Agama, pernah atas nama suku, atas nama kepercayaan, ya, dan juga berbagai aksi intoleransi. Ini menjadi pekerjaan rumah, PR kita yang mendesak untuk diselesaikan. Ada masalah, ada penyakit, yaitu intoleransi. Padahal masyarakatnya majemuk, tetapi dikehendaki, diingini tidak usah majemuk. Praktek intoleransi yang terjadi di Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini berhasil mengubah sikap dan pandangan masyarakat, yaitu yang penuh kegotong royongan menjadi bangsa yang egois, ya, menjadi mementingkan diri sendiri, menganggap kelompoknya, agamanya, komunitasnya, sukunya menjadi yang lebih hebat dari yang lain. Ada superioritas di situ dengan dalih agama, dalih mayoritas, dalih apapun lah gitu, ya. Itu penyakit. Nah, sikap ini tidak saja terjadi di luar gereja, tetapi juga terjadi di dalam gereja. Ya. Sikap merasa denominasinya, gerejanya lebih baik daripada gereja yang lain. Pengajarannya, corak ibadahnya, dinamika bergerejanya, yang lain-lain itu, no. Yang paling baik gerejaku. Ada pandangan superioritas atas gereja dan denominasi. Denominasinya, gerejanya lebih dari yang lain. Nah, oleh karena itu, saudara, sudah saatnya kita mengambil bagian apa? Salah satu solusi dari realita majemuk, kenyataan intoleransi. Apa salah satu solusinya? Salah satu solusinya adalah mengembangkan cara berpikir, cara bertindak, ya, cara berbicara yang diwarnai dengan toleransi. Toleransi adalah apa? Toleransi adalah sikap dan praktek hidup yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Toleransi itu merupakan roh dan jiwa, nyawa dan roh yang bisa membangun harmoni, keselarasan dalam kehidupan di semesta ini dengan berbagai perbedaan. Nah, orang Kristen sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat majemuk ini wajib hadir, memberikan kontribusi dalam mengkampanyekan serta mengembangkan praktek hidup yang diwarnai toleransi. Saudara-saudara, sikap toleransi harus dibangun tentu sesuai dengan ajaran dan teladan hidup Yesus Kristus. Pengajaran Tuhan Yesus Kristus tentang toleransi harus menjadi sikap berpikir, ya, menjadi sikap berpikir, berbicara, ya, dan bertindak bagi setiap orang percaya di tengah masyarakat majemuk. Gereja Tuhan berkewajiban mengimplementasikan sikap hidup, ajaran, dan praktek toleransi Tuhan Yesus Kristus. Tentu hidup ini diwarnai dengan kasih, pengampunan, penerimaan, keterbukaan, kasih, pengampunan, penerimaan, keterbukaan terhadap semua pihak. Bahwa ada potensi baik di sana, ada potensi baik di sini, ada potensi baik di sana, ada potensi baik di semua lini kehidupan, di semua agama dan semua komunitas. Nah, dengan itu terjadi, maka akan tercipta kehidupan yang makin baik. Nah, gereja harus hadir, harus merawat itu, menumbuhkan baik pola pikir, pola bicara, dan pola bertindaknya meneladani Yesus. Dengan demikian toleransi itu akan diperjuangkan bersama. Karena ayat tadi yang kita terima bersama-sama mengajak kita, ya, kasih itu jangan pura-pura. Itu sungguh-sungguh dalam bacaan tadi. Kasih itu jangan pura-pura.
Dengan semua orang jangan ada catatannya, harus sungguh-sungguh. Kalau tergantung kepada kamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini toleransi, perdamaian dengan semua orang. Dan perjuangan ini, mari kita perjuangan bersama, sekomunitas Kristen dan semua komunitas termasuk agama orang lain. Jangan dipandang perjuangan toleransi, perjuangan Kristen, enggak. Agama-agama lain ada yang perjuangkan. Oke, kita akan melihat contoh. Misalnya yang diperjuangkan oleh siapa? Kenal ya pasti orang ini. Siapa? Beliau adalah Haji Yakut Khalil Qomas. Gus Yakut, begitu kita mudah menyebutnya, Gus Yakut. Dia ketua umum Ansor, panglima tertingginya Banser, dan sekarang menjadi menteri agama. Ya. Apa yang dia katakan? Ya, dia katakan di situ. Coba kalau dibaca di sana apa itu? Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak di luar koridor hukum. Dia katakan pada agama-agama, umat Islam, Kristen, Katolik, dan agama lain yang ada di Indonesia bersama-sama memerdekakan negeri ini. Semua berhak hidup dan mengekspresikan keberagamannya. Yang harus dijaga adalah sikap toleran dan saling menghargai. Luar biasa. Perjuangan ini ada di pihak luar, mengembangkan hidup toleransi. Dari dalam dan bersama-sama dengan umat agama lain. Ya, Gus Yakut kita tahu, dia putra dari Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri dan keponakan dari Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus kita kenal Gusmus ya, Kiai yang luar biasa, dia keponakan itu. Nah, dia perjuangannya luar biasa. Perjuangan dia itu mendunia loh, tidak hanya meng-Indonesia ya. Pada September 2019 betul ya, yang lalu ya, beliau bersama dengan pengurus Nahdlatul Ulama datang ke Roma, ke Italia, dan bertemu dengan pemimpin tahta suci Vatikan, Paus Fransiskus ya. Dalam perjumpaan itu sempat berjabat tangan, berfoto bersama ya. Paus bilang di sana, dikatakan saya berdoa untukmu, engkau berdoa untuk kami, untuk aku, kita adalah saudara. Wah, ungkapan yang luar biasa ya, yang dia sebut di sana. Wah, ini ya, dia bersama dengan Paus ya, berdoa bersama dari sana ya. Wah, itu berjabat tangan, dia katakan I pray for you, you pray for me, we are brothers. Kita saudara, Katolik dan Muslim ya. Ini sesuatu yang beliau perjuangkan. Jadi itu dalam pertemuan itu Gus Yakut mendukung betapa pentingnya mengusung ide agama untuk merawat perdamaian. Agama untuk merawat perdamaian, bukan alat yang mendatangkan perpecahan, permusuhan. Agama harusnya menjadi solusi perdamaian dan menjadi alat toleransi, bukan alat penyebab konflik. Apalagi menjadi bumbu dan menyemangati konflik. Beliau ajak itu. Toleransi jangan, ini baik ya, toleransi sebaiknya kita perjuangkan, tidak hanya menjadi perjuangan para elit saja, tapi toleransi harus kita perjuangkan menjadi gerakan umat, gerakan antar umat ya. Mulai dari dini kita sudah ajak ya, menjadi membawa perdamaian, membawa toleransi ya. Kita sudah belajar mulai lah ya. Lihatlah ini anak-anak PAUD kita ya, bersama para Bunda PAUD, Bunda Martini, Bunda Didik ya, Bu Mbak Ririn ya, kemudian Bu Suryono ya, kemudian Bu Daryanti alias Bu Tarmin ya, ya. Mereka memperjuangkan bersama anak-anak PAUD kita, Muat Mutiara Kasih, GKJ Gondang Winangun. Ada Muslim di sana, ada berbagai agama di sana ya, disatukan. Itu mulai pendidikan yang harus dimulai sejak dini, itu harus dimulai ditanamkan sejak dini. Lihatlah kegembiraan mereka ya. Ini pada
hari ini tadi, hari berapa nih? Jumat ya, tanggal 13 Mei, upacara Hari Pendidikan Nasional yang diadakan di sekolah-sekolah yang dimulai tanggal 2 Mei karena bersamaan dengan Idul Fitri diundur menjadi 13 Mei. Mereka berpakaian adat luar biasa, bunda-bunda PAUD kita. Ya, kita dukung ya PAUD kita yang menanamkan nilai-nilai perdamaian, nilai toleransi sejak dini. Wah, itu kegembiraan para bunda PAUD secara luar biasa ya. Saya bersyukur untuk mereka ini. Dan kita juga harus mulai dengan di tingkat dini tapi juga di masyarakat ya. Ini ada toleransi juga kita bangun di tingkat masyarakat. Ini ada foto, maaf ya, ada foto lama mengenang juga ya. Dulu di RT 3 kami setiap Natal, teman-teman Muslim datang mengucapkan selamat Natal Pak Pendeta. Rumah-rumah penduduk yang Kristiani Katolik juga didatangi, diucapkan selamat Natal. Ya. Itu ada almarhum Pak Narto, Bu Narto, ya. Ada Bu Denu sebelah rumah, ya. Kemudian ada Bu Titik, dulu pernah menjadi RW juga, ya. Itu yang di berjilbab putih, ya. Itu di berjilbab putih itu ya. Maaf, yang berjilbab putih itu ya. Itu luar biasa. Ada silaturahmi yang terjadi. Tapi juga sebaliknya silaturahmi juga kita juga harus mengembangkan. Ini 2018 yang lalu ya, Anggit bersama kami keluarga mendatangi salah seorang tokoh di desa kami, tokoh Muslim pada hari raya Idul Fitri. Kami datang ujung menyampaikan ucapan Idul Fitri, memohon maaf lahir dan batin ya. Ini juga sama, ini masih dalam rangkaian sowan pada salah orang tokoh Muslim, kami juga mengucapkannya dan disambut dalam kegembiraan, dalam pelukan sebagaimana seperti hanya saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, harus dimulai dari tingkat-tingkat itu. Toleransi dikembangkan tidak hanya dari ranah para ulama, para kiai, para romo, para pastor, para biksu ya, para wasi, tetapi antara umat semua kita. Semoga Tuhan menolong kita semua. Amin. Yuk kita angkat pujian kita ya. Kita angkat pujian kita hitung tadi ya 319. Kita akan kumandangkan nanti bait yang pertama dan bait yang ketiga ya. Bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kita nyanyikan. Indah saduluran manut rehik pangeran sami dene ngajendi wambiantoni nadyan beda agama wa beda golongannya tunggal rasa pambekan lika manusia indah warna nyawiji bangun urip kang adya tentrem raharja. Bait yang ketiga ya, kita nyanyikan rukun gawe santosa. Rukun gawe santosa tramung kubrawahira ngestokno sabdeng Gusti tresno sesami nadyan panemu beda ing tansah
Terima kasih Bapa, kami boleh menyatu dalam memahami sebagian kehendak-Mu melalui sabda. Kiranya hidup kebersamaan kami makin diberkati dan kami mengupayakan, memperjuangkan, menjalin kehidupan lintas komunitas, lintas agama yang penuh toleransi, penuh penerimaan, membangun kebinekaan Indonesia yang baik. Terima kasih Bapa. Jadikan kami alat salam, alat damai, alat berkat dalam kehidupan semesta ini. Dan kami beragama yang baik, menjadikan agama beriman kami mengupayakan hidup damai, bukan fanatisme, radikalisme, ataupun perpecahan, pertikaian demi atas dan memakai judul agama. Tolonglah anak-anak kami, baik anak-anak usia dini, anak-anak tingkat dasar, SLTP, para pemuda remaja, para mahasiswa, pemuda gereja, dan semua generasi gereja. Tuhan berkati menjadi orang-orang yang memperjuangkan bersama, membangun kehidupan yang toleran, penuh keselarasan, keharmonisan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh umat Tuhan, agar mereka menjadi bagian berkat-Mu dan mewartakan berkat-Mu bagi semua orang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan, Allah Sang Damai, Allah Sang Sumber Sejahtera, Allah Pemersatu Kehidupan, kami berdoa. Amin. Ya, demikian saudari katekisasi kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semuanya. Binarkaan tansah, tetap salam tangguh, salam kompak, dan kita masih meneruskan perkuliahan kita di Universitas Corona. Selamat malam, selamat malam.